Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita di hari ini di pelajaran kitab Syarh Ibn Aqil ala Fiyat Ibn Malik di pertemuan 92. Alhamdulillah masuk di pembahasan An-Nida, khususnya di Al-Mudhaf, Al-Munada Al-Mudhaf ila ya il-mutakallim. Munada ya mudhaf kepada ya mutakallim. Ini alhamdulillah sudah juga diambil di sebelumnya. Pembahasan ya kotor nada juga di pembahasan mutamimah sebelumnya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala waj'al munadan sahhain yudhaf liya ka'abdi abdi abda abda abdiya. 5 bahasa. Yang kurang satu ya yang disebutkan di mutamimah, demikian pula kotor nada, yaitu abdu. Yaitu abdu. Kata beliau rahimahullah, waj'al, jadikanlah munada ya yang sahha, munada yang sahih. Yang sahih maksudnya akhirnya bukan huruf illah. Iyudhaf liya, jika dia diidopakan kepada ya. Jika dia diidopakan kepada ya, maksud sini ya apa? Ya mutakallim. Jika dia diidopakan kepada ya, itu ya mutakallim. Jadikanlah waj'al ka abdi, itu muta'alliqnya. Jadikanlah seperti abdi. Maksudnya hilang ya, cukup dengan kasrah. Abdi, itu yang kedua, ada ya sukun. Abda, hilang ya, fathah. Abda, hilang ya, fathah tambah alif. Ganti ya-nya dengan alif. Abdiya, ya berharokat fathah. Ya berharokat fathah. Ini semuanya berapa lughah? 5 lughah. Yang kurang itu 1 dulu, yang abdu. Yang abdu. Itu hilang ya dan di dhammah. Hilang ya dan di dhammah. Ini mudah sekali, alhamdulillah sudah kita ambil sebelumnya. Kata beliau rahimallahu taala, idza udifal munada ila ya'il mutakallim. Apabila munada disandarkan kepada ya mutakallim. Fa imma yakuna sahihan aw mutal, maka kadang dia sahih, kadang dia mutal. Fa in kana mutalan fa hukmu ka hukmi ghairul munada. Masyaallah. Kalau dia mutal, maka hukumnya seperti hukum selain munada. Wa qad sabaqa hukmuhu fil mudhaf ila ya'il mutakallim. Dan ya telah lewat hukumnya pada mudhaf kepada ya mutakallim. Wa in kana sahihan, kalau dia sahih, jaza fihi khamsatu aujuh. Kalau dia sahih akhirnya, maka boleh padanya 5 sisi. Ini yang diurus. Jadi ternyata dulu itu yang di mutamimah, di kotor nada itu khusus yang sahih. Adapun yang mutal, urus dulu bagaimana dia kalau disandarkan pada ya mutakallim. Maksudnya kalau misalnya fathah, mutal kan akhirnya. Gimana bentuknya kalau sandarkan pada ya mutakallim? Apa yang terjadi? Qadi. Apa yang terjadi kalau disandarkan pada ya mutakallim tanpa dinida? Setelah itu untuk panggil. Berlaku hukum. Ya, berlaku hukumnya. Nah, adapun sekarang ini yang mudhaf kepada ya mutakallim yang sahih lamnya. Sahih huruf terakhirnya sebelum ya mutakallim. Maka boleh padanya 5. Jadi beliau cuma sebutkan ya Ibnu Aqil, ikut juga disebutkan oleh Ibnu Malik ya. Tidak sampai 6. Kan sebelumnya kan 7 lughat. Yang kita tahu di mutamimah 6 bahasa. Yang kita tahu di kotor nada 6 lughat. Ini cuma berapa? 5. Karena memang yang ke-6 itu qiraah syaddah.
ya ummu. Dibaca apa? Dhammah. Ahaduha salah satunya hadful ya. Boleh dihilangkan ya-nya. Wal istighna'u bil kasrah. Dan cukup dengan kasrah. Nah contoh ya abdi. Wa hadha huwal aktsar. Ini kebanyakannya. Ini kebanyakannya. Iya. Qiraah bacaan yang pertama ini yang terbanyak. Dan yang kedua itsbatul ya sakinah, tetap ya sukun. Nah ya abdi. Wahdunal awal fil katrah. Ini di bawahnya yang pertama dari sisi kebanyakannya. Asalit yang ketiga qalbul ya alif Pak. Diubah ya-nya menjadi alif. Wa hatfuha, dan setelah diubah jadi alif maka dihilangkan. Wal istighna'u an hadib bil fathah. Dan merasa cukup dengan apa? Fathah. Nah ya abda. Itu sebelumnya ya jadi alif. Kemudian dihilangkan. Cukup dengan fathah. Arabi yang keempat. Qalbuha alifan wa ibqa'uha wa qalbul kasrah fathah. Diubah alifnya. Itu menjadi. Diubah alifnya dan tetap. Qalbuha alifan. Bukan. Diubah ya-nya menjadi alif. Ha-nya kembali ke ya. Diubah dia yaitu ya alifan menjadi alif. Wa ibqa'uha, dan tetap tidak hilang. Wa qalbul kasra fathah. Kasronya diubah menjadi apa? Fathah. Nah ya abda. Al-khamis yang kelima itsbatul ya muharrakatan bil fathah. Ditetapkan ya diharokati dengan fathah. Ya abdaya. Ya abdaya. Ini yang paling terakhir dari yang disebutkan oleh Ibn Aqil tadi. Ya waj'al ka abdi abda abdiya. Paham kan? 5. Kemudian berikutnya kata beliau di bait 593 wa fathun au kasrun wa hatful ya istamar ya bana umma wa ya bana amma la mafar. Ini masalahnya yang didopakan pada ya ini adalah ibnu dan ibnu am. Sudah lewat dulu kan? Fathah atau kasrah. Fathah atau kasrah. Dan penghilangan ya itu terus pada munada ya bena umma dan ya bena amma. Boleh antum baca ya bena amma, ya bena ummi. Dan dihilangkan ya-nya. Jadi boleh hilang ya-nya. Kalau ibnanya kan tetap fathah. Karena dia munada mudhaf. Akhirnya itu boleh hilang ya. Setelah hilang ya, maka bisa dipatah dan bisa di kasrah. Ummi, umma. Amma, ammi. Paham ya? Itu dia mudah. Idza udhifal munada ila mudhaf ila ya'il mutakallim wajaba itsbatul ya. Jika disandarkan munada kepada yang mudhaf, kepada ya mutakallim, wajib ditetapkan ya-nya. Wajib tetap ya-nya. Illa ibnu wa ibnu am. Kecuali pada ibnu dan ibnu am. Fatuhdaful ya minhuma likasratil isti'mal. Dihilangkan ya dari keduanya karena sering digunakan. Wa tuktarul mim au tuftah. Dan di kasroh mimnya atau di fathah. Fatakul ya bena ummi. Ya bena umma akbil. Wa ya bena ammi. Wa ya bena amma la mafat. Bifathil mim wa kasriha. Boleh untuk fathah mimnya dan boleh untuk apa? Kasroh. Selesai kan? Mudah. Wafin nida abati ummati arad waksir abiftah wa minal liya'i ta'iwat. Ini pada kata ab dan khusus ab dan kan di samping itu di Qutun Nada kan, demikian pula di Mutamimah sebelumnya, di samping itu 6 bahasa, dia punya berapa bahasa lagi? Antum masih ingat dulu? Di samping itu 6, ditambah lagi berapa? 4 kan? Tambah lagi 4. Ini dia bilang pada nida abati dan ummati arot. Arot artinya datang juga. Contohnya. Waksir waftah. Kasrokanlah. Itu taknya. Atau fathahkanlah. Boleh antum bilang ya abati, ya abata. Ya abati, ya abata. Kasro atau fathah. Wa minal ya ta'ir iwat. Dan dari ya, ta itu sebagai pengganti. Ta itu sebagai pengganti dari apa?
Ta itu sebagai pengganti dari iya. Walaupun datang juga. Setelah ta ada apa? Iya. Itu kan bahasanya. Setelah ta ada iya. Diukol kada belau dikatakan finida ya abad ya amat ya umat. Bipat ta wa kasriya. Boleh untuk mata taknya, boleh untuk kasroh. Ya abati ya abata. Wala juzu itbatul ya. Enggak boleh itbat ya. Fala takul ya abati ya ummati. Li'anna ta'iwat minal ya. Cuma kan di mutamimah antum masih ingat kan? Di kotur nada juga. Walaupun itu datang dalam qiraah apa? Bacaan yang syad. Makanya kalau di Ibnu Malik tidak masukkan. Ibnu Akil tidak masukkan juga. Maka belum bilang tadi wa minal ya ta'iwat. Dan ta itu pengganti dari apa? Iya. Artinya tidak perlu datangkan apa? Iya. Iya, li'anna ta'iwatun anil ya minal ya. Karena ta itu pengganti dari ya. Fala yujma'u bainal iwat wal mu'awwad. Maka tidak dikumpulkan antara pengganti ya dengan yang digantikan. Antara pengganti dengan yang digantikan. Selesai 3 bait syair. Ini pendek-pendek semua ini ya. Judul-judul pendek. Kemudian berikutnya lagi asmaun lazamatin nida. Berikutnya isim-isim yang ya selalu dipanggil. Isim-isim yang selalu dipanggil. Jadi ada di sana isim selalu sebagai munada. Paham kan? Walaupun tidak ada huruf nida. Tapi di mana didapat? Dia sebagai apa? Munada. Kata beliau, waqulu ba'du ma yukhassun bin nida. Lu'manu naumanu kadawat tar. Wa fi sabbil unta waznu yaqobat wal amru hakada minas sulati. Sya'a fi sabbi dhukuri fu'al. Wala takis wa jurra fi syi'ri pulu. Masya Allah. Ini 3 bait syair khusus ya yang selalu nida. Kata beliau pulu. Lafaz pulu maksudnya. Lafaz pulu ya itu ba'du ma yukhassu bin nida. Itu sebagian lafaz yang dikhususkan untuk nida. Lafaz sebagian lafaz termasuk bagian lafaz yang khusus dalam apa? Nida. Lu'man demikian pula lafaz Lu'man. Nauman sama kada demikian pula. Wattarot dan selalu datang fi sabbil unsa dalam mencela perempuan wazannya khobati. Wazan ya khobati. Untuk mencela perempuan ya khobati. Wazan fa'al. Wal amru hakada minas sulasi. Amr juga seperti itu dari sulasi. Amr juga seperti itu dari apa? Dari kata sulasi. Artinya wazan fa'al. Ini biasanya bentuk amr dari sulasi. Seperti nazal. Nazal. Itu maknanya amr. Inzil. Maknanya apa? Amr. Inzil. Wasya'a fi sabbi dhukur. Tersebar juga dalam mencela laki-laki. Fu'al. Kalau untuk mencela laki-laki malah wazannya fu'al. Kalau mencela perempuan apa? Fa'al. Kalau mencela laki-laki fu'al. Iya. Wala takis. Tapi ingat. Jangan antum kiaskan. Artinya tidak boleh juga kita buat sembarang kata ke situ. Wajurro fi syi'ri pulu. Dan pulu kan tadi kan selalu dia munada. Selalu dipakai untuk apa nih? Nida. Tapi dijer dalam syair. Datang juga dia dijer dalam apa? Syair. Dijer juga dalam syair. Bukan jigem Pak? Oh baik. Alhamdulillah. Iya. Baik. Kata beliau rahimahullah min asma'i ma la yusta'malu illa fin nida. Masya Allah. Ini faedah di Ibnu Akil. Tidak ada di buku sebelumnya. Ya. Makanya setelah Ibnu Akil ini kita sudah dulu nahwu.
Karena sudah ada semua di sini. Nah, iya. Termasuk dari isim adalah apa yang tidak dipakai kecuali dalam nida saja. Nah, ya fulu, ay ya rojul. Nah, ya fulu itu artinya ya rojul. Ya, itu kata lain dari rojul. Dia bilang ya fulu, fulu. Maksudnya apa? Rojul. Rojul. Wayaluman lil adimil lu. Ini untuk yang besar celaan. Waya nauman lil kathirin naum. Ini untuk yang banyak tidurnya. Wa masmu, dan ini didengar. Artinya ya ini dipakai. Didengar dari orang Arab. Tidak boleh kiaskan. Wa syara biqaulihi, kemudian beliau isyaratkan dengan ucapannya. Wa taroda fi sabil unsa ila annahu yunqas bin nida istimal fa'al. Dan selalu dalam mencela perempuan maksudnya dikiaskan dalam nida penggunaan fa'al mabniyan alal kasri, mabni di atas kasro, fa'ali fi dhammil unsa wasabbiha, dalam mencela perempuan. Min kulli fi'lin thulathi, dari setiap fi'il thulathi, nah ya khabas, ya fasaki, wa ya laka'i, wa ya laka'i. Wa kadzalika yunqasu istimal fa'al mabniyan alal kasri. Demikian pula selalu dikiaskan penggunaan fa'al mabni di atas kasro min kulli fi'lin thulathi lidalalati 'alal amr. Ini sebenarnya pembahasan selipan. Tidak ada, ini kan sudah keluar dari pembahasan nida. Cuman karena sama wazannya sekaligus belum sisipkan pembahasan fi'il amr. Jadi penggunaan fi'il amr sudah keluar dari pembahasan nida, juga dari atas wazan apa? Fa'ali. Dikiaskan nah nazali dorobi wakat kotali. Nah, namanya kias antum bisa buat sini. Ya kan? Antum misalnya enggak tahu masdarnya, isim fi'il amarnya fa'al kotala, boleh antum bilang apa? Kotali. Itu sama maknanya. Maknanya apa? Inzil, idrib, uktul. Antum paham kan? Nah, ini kiasi. Ini apa? Kiasi. Mempermudah kita. Sekaligus nanti kalau antum dapat dalam kitab, oh maknanya antum tahu. Kalau bukan nida berarti ini adalah fi'il amr. Kalau bukan nida inilah fi'il amr. Karena ini belum tidak singgung secara khusus. Ya, tidak dibahas di fi'il amr, malah dibahas di mana? Di nida. Malah dibahas di nida. Ini tapi faedah penting, alhamdulillah dapat. Wa kathru istimal fu'al fi nida khassa maqsudan bi sabut dzukur. Sering menggunakan fu'al dalam nida lagi yang ini ya. Khusus dalam dimaksudkan dengannya mencela laki-laki. Nah, ya fusak, wa ya gudar, wa ya lukang, wa la yunqas bidalik. Tapi ingat, ini tidak dikiaskan. Ini tidak dikiaskan. Yang kias tadi itu wazan fa'al sama wazan apa? Fa'al untuk nida, ya, mencela perempuan dan amr wa asyara bi qawlihi wa jurra fi syi'ri fulu ay illa anna ba'dal asma'il makhsusa bin nida, itu sebagian isim yang dikhususkan untuk nida qad tusta'malu fi syi'r fi ghairi nida, kadang digunakan dalam syair tapi selain nida karena dijar dengan dijar dia. Ya, kaqouli seperti perkataannya tadillu minhu ibli bil haujali fi lajjatin amsik fulanan anfuli leha. Anfuli dijar dengan apa? An. Berarti dia di sini bukan nida. Dia di sini bukan apa? Nida. Penggunaannya adalah yang lain. Berikutnya lagi kita masuk al-istighothah. Ada namanya munada apa? Istighothah, yang dimintai pertolongan kepadanya atau dimintai pertolongan untuknya. Kan bisa kepadanya, bisa juga apa? Untuknya. Idza tughithasmun munadan khufidha billami maftuhan kayalal murtada. Mudah sekali. Apabila ustughith dimintai pertolongan dari isim yang dipanggil khufidha billam, maka antum jar dengan lam tapi maftuhan.
Jer dengan lam apa? Tapi apa? Di fathah. Ini keunggulannya. Karena lam ini, ya, lam maksudnya lam li, ya, li yang ya, lam li, dia ini selalu dibaca li. Selalu dibaca li. Paham kan? Tidak pernah dibaca la kecuali kalau bersama dengan domir. Kecuali bersama dengan apa? Domir. Kalau bersama dengan domir pastilah lahu, laha, laka, laki. Dipahamkan? Selain itu li. Kalau antum dapat di fathah bukan domir, ini dia. Munada mustaghoth. Antum bisa paham ini? Karena dia cuma ini harokatnya. Li. Bisa la kapan? Kalau bersama dengan domir. Selain itu kalau antum bersambung dengan selain domir, la, munada mustaghoth. Munada mustaghoth. Jelas kan? Itu faedah untuk li itu. Faedah untuk li itu. Maka yang beliau bilang itu dengan dijar dengan lam yang di fathah. Ka seperti ya lal murtado. Seharusnya kan ya lil murtado. Karena dia isim dohir. Tapi kan dia munada mustaghoth, itulah cirinya. Itulah tandanya. Dia dijar dengan lam yang di fathah. Dia dijar dengan lam yang di fathah. Yaqal kata beliau dikatakan, ya, dikatakan ya la zaidin li amrin. Kan yang dipanggil saja kan? La zaidin li amrin. Fayujarul mustaghoth bila min maftuhah. Maka dijar yang mustaghoth dimintakan pertolongan dengan lam yang di fathah. Wa yujar al mustaghoth lahu wa yujar, dan dijar yang dimintakan pertolongan untuknya bila min maksurah. Dengan lam yang di kasrah. Ini ucapannya ini ya la zaid li amr. Wahai Zaid, bantulah Amr. Gitu maksudnya. Paham? Karena yang dimintai pertolongan kepadanya dijar dengan lam yang di fathah. Yang dimintai pertolongan untuknya dijar dengan lam yang di kasrah. Jadi antum bisa paham siapa yang dimintai pertolongan dan siapa yang dimintai pertolongan untuknya. Paham kan? Itu dengan lamnya. Itu dengan lamnya. Beliau bilang, wa innama futihat ma'al mustaghoth. Tiada lain dari patah itu bersama al-mustaghoth. Li'annal munada waqi'un mauqi al-mudmar. Masya Allah. Karena munada itu berada di posisi domir. Ini alasannya. Kenapa itu munada mustaghoth? La juga. Padahal dia hanya menjer lam ini, la ini hanya domir. Karena dia menduduki kedudukan domir saat itu. Walam tuftahu ma'al mudmar. Dan lam di fathah bersama domir. Nah, laka lahu. Faedah ini penting sekali. Kita tidak dapat di kitab lain. Belum pernah kita dapat faedah lam itu dibaca la di sini. Di kitab sebelumnya kita tidak dapat apa-apa. Tidak ada dibilang kapan dibaca la. Di sinilah terkumpul. Jadi dalam baca kitab nanti faedah-faedah yang tidak sengaja lewat begini. Kan ini tidak sengaja diuraikan. Paham kan? Ini faedah penting. Karena tidak sengaja disinggung. Tidak sengaja disinggung. Dari sinilah nanti bisa kita kasih kaidah. Oh, lam ini selalu li. Kecuali bersambung dengan domir baru apa? La. Begitu cara. Ya, faedah-faedah yang seperti ini. Kemudian beliau bilang selanjutnya, waftah ma'al ma'tufi in karrarta ya wa fi sibadaka bil kasri tiya. Kata beliau, katakanlah yaitu lamnya. Ya, bersama yang diatofkan kalau antum ulang ya-nya. Pada selain itu maka kasrolah. Maka itia bil kasri. Maka datangkanlah dengan apa? Kasroh. Datangkanlah dengan kasroh. Yaitu kata beliau, idza utifa alal mustaghoth mustaghothun akhar. Kalau diatofkan mustaghoth dengan mustaghoth yang lain, fa imma an takarrur ma'ahu ya aw la. Maka ada dua bentuknya. Apakah ya-nya diulang atau tidak? Fa in takarrarat, kalau dia berulang, lazim al-fath. Kalau berulang ya-nya harus di fathah lamnya. Nah, ya la Zaid wa ya la Amr li Bakrin. Wahai Zaid, wahai Amr, bantulah Bakar. Paham jadinya? Ini kalau diulang ya-nya. Di fathah juga. Wa illam tatakarrar,
Kalau dia tidak berulang, lazimal kasr, maka wajib di kasro. Itu yang kedua. Walaupun dia mustagot. Iya. Ya la Zaid wali amrin li Bakr. Dipahami ini kan? Atau tanpa berulang ya-nya dia di kasro, kembali ke asal. Kama yalzamu kasrul lam ma'al mustagot lah. Sebagaimana harus di kasro lamnya bersama mustagot lah yang dimintakan pertolongan untuknya. Wa ila hadza asyara biqaulihi, dan kepada inilah beliau berisyarat dengan ucapannya wa fi siwa dzalika bil kasri tiya. Ai fi siwal mustagot wal ma'tuf alaihi alladhi takarrarat ma'hu ya, yaitu pada mustagot yang diatupkan padanya yang berulang ya-nya iksir lam wujuba. Kasrul lam secara wajib karena kembali ke asal. Ya, fatuksar ma'al ma'tuf alladhi lam tatakarrar ma'hu ya wa ma'al mustagot lahu. Maka di kasro bersama yang diatupkan kepadanya yang tidak berulang bersamanya ya bersama mustagot lahu. Bersama mustagot lahu. Selesai bait 600, alhamdulillah. Ya, 600. Walamu mastugita aqabat alif wa mithluhu ismun dzu ta'ajjubin ulif. Ya, ini bait terakhir untuk mustaghats. Ini bait terakhir untuk mustaghats. Kata beliau, lam mastugitha, apa yang diistighothah dengannya, ya aqabat alif. Ya, lam istighothah itu boleh diganti dengan alif. Artinya misalnya tadi itu ucapan tadi ya la Zaid, boleh untuk menghilangkan lamnya ganti alif di akhir. Paham kan? Ya, maka beliau bilang walamu mastugitha aqabat alif. Dia bisa diganti oleh alif. Bisa diganti oleh alif. Beliau bilang wa mithluhu ismun dzu ta'ajjub ulif. Semisal dengannya isim ta'ajjub itu sebagaimana yang diketahui. Sebagaimana yang diketahui. Ketika antum ta'ajjubi sesuatu, sering ya ajab. Tapi boleh antum bilang ya ajaba. Paham kan? Antum juga gantikan apa? Dengan apa? Alif. Kan biasanya orang kalau ta'ajjub terhadap sesuatu dia perpanjang. Wow, kayak begitu. Nah, kalau ta'ajjub juga sama perpanjang. Pakaikan apa? Alif. Nah, sama dengan ini lamnya boleh diganti dengan alif. Kata beliau rahimahullah, mudah saja tudhafu lamul mustaghats. Satu, dihilangkan lamul mustaghats. Dia boleh hilang. Wa yu'ta bi alif fi akhirih, dan didatangkan alif di akhirnya. Iwadun anha, sebagai pengganti darinya. Nah, ya Zaida li amrin. Paham kan? Wa mithlul mustaghats al muta'ajjab minhu. Ini sudah keluar dari pembahasan kita. Semisal dengan mustaghats yang dita'ajjubi darinya. Yang dita'ajjubi darinya. Misalnya dikatakan ya laddahiyah. Ya liddahiyah. Misalnya untuk ta'ajjub kan? La liddahiyah. Wa ya lil ajab. Fayujar bil lam maftuha. Nah, ketika keterangan ini maka dijar dengan lam yang di fathah. Paham kan? Berarti asalnya hanya mustaghats tadi, tapi untuk ta'ajjub juga lamnya di fathah. Jadi kita ganti dengan ucapan ya laddahiyah, ya lal ajab. Sama kama yujar al mustaghats, sebagaimana dijar yang mustaghats. Wa tu'aqibal lam fil ismil muta'ajjab minhu alif. Dan alif juga ikut ya menggantikan lam pada isim yang dita'ajjubi darinya. Fatakul, maka untuk katakan ya ajaba li Zaid. Ya ajaba li Zaid. Ini alhamdulillah selesai. Setelahnya munada an-nadabah. Kita akhirkan lagi itu selanjutnya karena tidak bisa selesai langsung hari ini kan dia ada 7. Ada 7 bait. Alhamdulillah.